teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Maula Karima. Saya salah satu siswi di MA Darut Taqwa. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Beliau-beliau ini adalah saudara-saudara kita dari lintas agama. Di antaranya ada Romo Seka, ada Romo Hector yang asalnya dari Meksiko, juga ada beberapa romo-romo yang lainnya. Nah, saat sampai di MA, beliau-beliau langsung dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di Aula MA Darut Taqwa. Berikut video cuplikannya. Ini adalah suasana kegiatan keagamaan di MA Darut Taqwa. Mulai dari perkenalan, memberikan motivasi-motivasi kepada siswa dan siswi, kemudian dilanjut dengan doa bersama, dan terakhir ditutup dengan sesi foto bareng. Nah, setelah kegiatan tadi, kami juga berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan romo-romo dari lintas agama. Mau tahu keseruannya? Simak terus video kali ini. Halo teman-teman, hari ini kita di MA Darut Taqwa kedatangan tamu yang sangat spesial dari saudara-saudara kita dari lintas agama. Di sini kita ada Romo Seka, ada Romo Hector dari Katolik, ada Romo Dharma dari Hindu, juga ada Bapak Manu dari Katolik. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya mohon izin untuk sedikit bertanya-tanya. Kalau boleh tahu tadi perjalanan ke sini dari mana dulu Pak? Dari jam berapa, mampir kemana dulu kalau boleh tahu? Baik, kami bersama tim dari Malang tadi dengan sahabat saya, lintas agama. Pertama kami datang dari Malang, berkumpul di Gereja Katolik Kayu Tangan Malang. Kami berangkat dari Malang tadi setengah 8 ya, jam 7.30. Dan kami bersyukur tidak ada halangan perjalanan sehingga kami langsung masuk ke Pondok Ngala di sini. Jadi mungkin singkatnya itu, dan kami sungguh-sungguh benar-benar memberikan kelancaran perjalanan. Mungkin itu. Baik, saya sendiri sebagai santri atau siswa di Darut Taqwa ini sangat penasaran apa yang membuat panjenengan ini berkenan mengunjungi Darut Taqwa ini. Kalau boleh tahu mungkin ada alasan tertentu, alasan spesial romo-romo ini berkenan mengunjungi Darut Taqwa. Ya, mungkin untuk jawab ini nanti tidak hanya dari saya, mungkin dari Romo dan juga Mas Eka. Karena Mas Eka ini, beliau ini jadi ibaratnya kalau saya katakan bahasa guyonannya tidak jelas. Dia ada di Islam, ada di Kristen, ada di Katolik, ada di Hindu, ada di Buddha. Karena beliau adalah beliau sendiri sebagai penggerak Gus Durian Malang. Nah, yang jelas kalau kami motivasi terbesar datang kemari adalah kami tahu bahwa Pondok Ngala ini adalah salah satu pondok yang multikultural. Dan di sini kami sebetulnya sungguh banyak belajar juga. Karena seorang figur tokoh Kiai Romo Soleh yang begitu memberikan suri teladan buat bangsa ini. Jadi kami tentu dari lintas agama bukan hanya juga datang ke sini untuk berbagi, tapi kami banyak mendapat ilmu yang luar biasa dari beliau. Mungkin itu motivasi saya pribadi. Mungkin ada dari Dharma, dari teman Hindu. Ya, kalau dari saya sendiri, pertama ya bertemu di sini itu merupakan suatu ikatan yang terdahulu mungkin ya, kita bertemu di tempat ini, dan saya bersama dengan Mas Eka, Pak Manu, Romo Hector, dan Romo Andreas juga tadi sangat bangga hati, terlebih Pondok Ngala ini seolah-olah menjadi rumah. Karena kenapa? Karena multikulturalnya itu loh. Kita bisa diterima dengan hangat. Apalagi Romo Yai menyampaikan kita ini tunggal juragan. Tuhan itu satu, cuma kita penampilannya aja yang macam-macam.
dan saya pun diterima dengan hangat. Itu yang menjadi saya tuh merasa kayak semisal nanti ada kesempatan kesini lagi, itu rasanya kayak pulang, kayak gitu. Itu Rima ya. Baik. Kalau saya sebagai orang asing, sebagai Romo dari Meksiko, segala hal di sini sangat baru untuk saya. Tapi saya pikir bahwa di sini, di tempat ini, saya benar-benar menghargai hadir di sini karena saya bisa menemukan ilmu yang bagus di sini. Banyak nilai-nilai, banyak hal untuk belajar. Terus motivasi saya untuk ada di sini hari ini belajar. Belajar tentang budaya Indonesia, belajar tentang agama Islam, tentang agama Katolik, tentang agama Hindu juga. Terus karena itu adalah Indonesia. Indonesia menurut saya adalah tempat di mana saya bisa menemukan teman-teman dari agama lain, tapi masih satu negara, masih satu negara yang punya banyak nilai-nilai, yang punya banyak hal untuk membagikan dengan seluruh dunia. Kalau dari saya ke penggerak lintas agama itu sangat kagum dengan nilai-nilai yang dipertahankan oleh Romo Yai Soleh, yaitu nilai toleransi antarumat beragama. Dan di Pondok Pesantren Ngalah inilah salah satu titik miniatur Indonesia di mana tidak ada perbedaan baik dari kaum mayoritas maupun minoritas. Kita semua di sini diakui sebagai saudara. Tidak seperti di tempat lain, kadang kita masih membuka kesadaran. Tapi kalau di sini nggak perlu buka sadar, semua sudah sadar kalau di tempat ini, nggih. Itu aja. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan Romo-Romo ini mulai tahu dan mengenal tentang Pondok Pesantren Ngalah dan juga Yayasan Darut Taqwa? Saya sendiri sudah lama, cuman perjumpaannya mulai 2023 saya untuk datang ke sini. Tapi ingin ke sini, mungkin aksesnya Tuhan masih belum menghendaki, nggih. Itu semua karena kerinduan. Akhirnya Tuhan mempertemukan kita dengan Yai Soleh, dengan teman-teman santri di sini. Kita sama, setara semua. Kita memiliki nilai yang sama, memiliki kesetaraan di sini. Tidak ada perbedaan. Merasa diakui sebagai saudara. Ya, saya baru tahu tentang tempat ini beberapa hari yang lalu. Saya telah datang ke sini dengan teman-teman Katolik. Terus beberapa hari yang lalu saya merasa sangat nyaman di sini. Seperti tidak ada perbedaan, ya. Meskipun saya ada orang asing, saya merasa tempat ini sebagai keluarga, di mana semua orang bisa berbicara, bisa membagikan. Terus itu yang saya menemukan menarik waktu itu karena itu saya datang hari ini juga. Satu teman yang tinggal di sini mengundang saya karena saya juga satu bagian dari Komisi Lintas Agama dari Gereja Katolik. Kalau saya Pondok Ngalah ini baru tahu 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu itu dari sahabat saya ini, Mas Eka ini. Karena Mas Eka ini sangat merangkul, apalagi kalau soal lintas agama, agama Hindu itu pasti yang dihubungi saya. Pasti. Dan beruntungnya ketemu juga dengan Romo Hector, Romo Andreas, Pak Manu. Kok ndilalah bahasa Jawanya. Datangnya, bertemunya itu di sini gitu. Tali karmanya itu bertemu di sini sehingga ya luar biasa. Mungkin kata-kata yang dapat saya bilang tadi itu esok hari nanti pasti pulang lagi ke sini. Baik, terima kasih. Kalau Pondok Ngalah sebetulnya bagi saya bukan baru. Saya kebetulan masuk Komisi Hak Khusus Malang itu 2016 awal.
Saat itu juga kami bersama rombongan dari Malang datang kemari. Jadi bagi saya Pondok Ngalah ya mungkin rumah saya pribadi, saya katakan begitu karena di sini saya betul-betul merasakan Indonesia yang sebenarnya. Jadi selalu ada kerinduan untuk kemari. Jadi kemanya tidak ada halangan bagi kami untuk tetap datang kemari. Karena kami anggap ini rumah kami juga dan rumah kita semua. Mungkin itu aja, Dek. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut panjenengan ini sosok Mbah Yai Soleh itu sosok yang bagaimana? Baik, bagi saya pribadi memang kenal beliau sejak 2016. Bagi saya yang pertama adalah dia adalah seorang guru besar. Bukan hanya sebagai kiai tetapi guru buat bangsa ini. Lalu beliau adalah seorang ayah yang ayah bisa mengayomi semua orang. Di mata beliau, perbedaan adalah suatu anugerah yang harus kita jaga. Saya walaupun secara pribadi dengan beliau tidak dekat karena beliau levelnya sangat tinggi. Tetapi ketika duduk bersama, seakan-akan beliau adalah saya adalah beliau. Jadi apa yang ada di pikiran saya, beliau juga sudah ada. Jadi makanya ketika kami duduk sama beliau, kayaknya tenang, adem, sejuk. Ya memang beliau inilah tokoh bangsa, bahkan tokoh dunia. Beliau seorang guru multikultural untuk Indonesia dan dunia. Mungkin itu. Sosok Mbah Yai ini menurut saya ini kesan pertama ya. Jadi saya ketemu Mbah Yai itu baru hari ini. Namun ada kesan hangat yang dapat saya ambil itu adalah kutipan dari teks Bhagavad Gita di agama Hindu, bahwa bunyinya, ia yang mengendalikan panca indera, pikiran dan inteleknya, hendaknya memusatkan kesadaran di tengah-tengah kedua alis matanya sambil merasakan nafas yang keluar dan masuk. Ia akan mencapai kesadaran tertinggi. Nah, Mbah Yai Soleh itu sudah sampai tahap itu. Makanya yang disampaikan Pak Manu tadi, duduk di samping beliau itu adem dan serasa betah. Namun ketika beliau berada di depan itu kayak strata sekat yang jauh gitu. Namun saat beliau duduk, nggak ada perbedaan sama sekali. Begitu. Saya baru kenal dia tadi pagi. Ya, terus saya ada kesempatan untuk duduk di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri dari dia. Terus saya tertarik karena saya sudah mendengar beberapa hal tentang dia. Tapi jika saya bisa mungkin deskripsi dia atau saya bisa mengatakan sesuatu tentang dia, saya pikir saya harus belajar tentang dia. Tapi jika saya bisa deskripsi dia seperti satu gambar Indonesia. Dia bisa membagikan diam, persaudaraan, kebijaksanaan. Ya. Dia orang, menurut saya, dia orang luar biasa ya. Jika nanti saya kembali ke Meksiko atau saya pergi ke negara lain, terus jika ada yang bertanya, bagaimana Indonesia? Pasti saya bisa ingat dia, terus saya bisa, ya, saya bisa mengatakan sesuatu sangat baik tentang Indonesia dari gambar dia. Kalau bagi saya secara pribadi, Yai Soleh itu seperti sosok Semar. Beliau pemomong tanah Nusantara. Dan Nusantara bukan hanya Indonesia, tetapi dunia. Dan sulit untuk dijelaskan di momen ini ya, karena terlalu jauh. Iya, itu saja. Mohon maaf, sebentar, langsung ke pertanyaan terakhir saja karena yang keempat kayaknya sudah mewakili. Ya. Baik, langsung ke pertanyaan terakhir. Barangkali ada pesan atau motivasi untuk kami di sini selaku santri dan siswa-siswi
barangkali ada motivasi dari panjenengan-panjenengan untuk kami di Yayasan Darut Taqwa ini. Karena santrinya Yai Soleh nyantri di pesantren Pondok Ngalah, jadilah seperti Yai Soleh, menjadi berkat bagi seluruh umat, apapun itu agamanya, apapun itu sukunya, apapun itu rasnya. Karena hanya dengan seperti beliaulah bisa kita rasakan anugerah-anugerah dari Tuhan. Yang penting, pinter itu penting, ya. Lebih penting jenengan santri-santri bermanfaat bagi banyak orang. Gitu. Amin. Amin. Mungkin jika saya bisa mengatakan sesuatu untuk motivasi ya di sini. Bueno, saya baru mendengar juga bahwa sudah ada mahasiswa atau murid dari luar negeri juga. Terus tempat ini menurut saya sudah penting karena ada banyak hal untuk membagikan. Terus saya mau bersemangat kalian supaya selalu ada pikiran tentang semakin baik di sini. Karena masyarakat kita ya, di luar negeri ada banyak hal yang tidak terlalu baik. Terus tempat ini selalu tempat untuk di mana bisa lahir banyak nilai-nilai supaya nanti bisa membagikan dengan orang lain. Terus kalian selalu sangat welcome ya. Saya sudah 2 kali di sini, sangat welcome. Terus semoga tidak pernah hilang nilai-nilai itu. Karena saya sebagai orang dari luar negeri, terkadang saya pergi ke tempat lain atau kota lain, tapi saya tidak merasa terlalu welcome. Tapi di sini di Indonesia, khususnya di tempat ini, orang luar biasa. Semoga tidak pernah hilang nilai-nilai. Untuk para santri, output dari sebuah pendidikan menurut saya itu adalah bermasyarakat. Jadi tatanan di masyarakat ketika para santri dalam belajarnya tanpa adanya etika dan susila itu tidak ada gunanya. Boleh pendidikan tinggi, tetapi jika susilanya nggak baik, percuma. Jadi harapannya boleh nakal, tapi ya nakal yang sembodo kalau Jawa, yang sembodo. Baik, yang pertama pesan saya untuk pondok ini adalah khusus untuk santri, bahwa Anda boleh berilmu, tetapi jadikan ilmu itu untuk berguna buat banyak orang, apapun itu agama dan sukunya. Lalu motivasi buat adik-adik sekalian adalah ketika pondok ini adalah milik seorang guru besar, maka ikutilah teladan-teladan yang beliau ajarkan kepada kalian. Pak Darmatis mengatakan boleh nakal, tapi ikut bahwa kalian berada di rumah Gus Soleh. Ikuti semua petua dan apa yang beliau lakukan, sehingga kalian kelak akan menjadi penerus bangsa ini yang menjaga dan melanjutkan bangsa ini ke depan. Jadi mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja sesi pertanyaan kita. Terima kasih kepada Romo-Romo untuk meluangkan waktunya di sesi wawancara. Nah, itu tadi adalah aktivitas-aktivitas beliau saat berkunjung ke MA Darut Taqwa. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah bahwasannya perbedaan bukanlah suatu halangan, melainkan sebuah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita semua, terutama bagi generasi penerus bangsa agar tetap menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sekian dari saya Najwa Karimah, saya pamit undur diri. Jangan lupa subscribe video kita kali ini dan jangan lupa tonton terus keseruan video-video kita selanjutnya. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. See you next time. Jangan kangen ya, karena saya sudah milik orang lain. Milik orang tua saya maksudnya. Di antara beribu bintang, hanya kaulah yang
Gece Pak, sumpah gece. Sumpah gece.